Baik, selanjutnya kita masuk ke pengolahan pakan secara umum. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah tentang teknologi pengolahan pakan. Baik, jadi pengertian pengolahan pakan yaitu suatu kegiatan untuk mengubah pakan tunggal atau campuran menjadi bahan pakan baru atau pakan olahan. Nah, tujuan dari pengolahan pakan itu sendiri yaitu yang pertama yaitu pengawetan pakan. Jadi tujuan yang pertama pakan diolah yaitu untuk mengawetkan pakan atau memperpanjang daya simpan. Jadi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sepanjang tahun. Jadi kalau misalkan pada musim hujan pakan melimpah atau musim panen padi misalkan itu bisa diolah jeraminya supaya lebih awet sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak pada musim kemarau. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menyesuaikan ukuran dengan kebutuhan ternak. Selanjutnya mengatur kadar air bahan pakan. Jadi melalui pengolahan kadar air bahan pakan bisa lebih eh, dikurangi. Kemudian yang keempat, menjadikan limbah lebih kompak atau lebih bernutrisi. Jadi misalkan pengolahan jerami yang awalnya nutrisinya kurang, serat kasarnya tinggi dan proteinnya kurang, diolah menjadi eh, jerami fermentasi, itu bisa lebih bernutrisi. Oke, selanjutnya meningkatkan palatabilitas atau tingkat kecernaan pada ternak. Kemudian meningkatkan atau menstabilkan nilai nutrisi. Jadi kadang ada pakan yang nilai nutrisinya rendah atau mengandung zat-zat anti nutrisi itu bisa ditingkatkan atau distabilkan pada pengolahan pakan. Kemudian selanjutnya mengurangi bau, jamur, serta salmonella atau bakteri-bakteri merugikan. Oke, selanjutnya untuk suplementasi dan proteksi nutrisi pada pakan. Selanjutnya, strategi pengolahan pakan. Strategi pengolahan pakan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengolahan mekanik, kemudian pengolahan fisik, selanjutnya pengolahan kimia, biologi, dan bisa menggabungkan keempat metode yang telah disebutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai metode atau strategi pengolahan pakan ini. Yang pertama yaitu pengolahan mekanik.
Pengertiannya atau penjelasan mengenai pengolahan mekanik, yaitu suatu upaya untuk mengubah sifat pakan melalui proses mekanik. Jadi mengubah bentuk pakan, namanya mekanik ya. Pengolahan mekanik ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu dehuling atau melepaskan atau memecahkan kulit luar biji-bijian, kacang-kacangan atau buah-buahan. Selanjutnya ada grinding, yaitu memperkecil partikel-partikel bahan. Biasanya menggunakan mesin ya, mesin penepung misalkan jagung yang diubah menjadi lebih kecil. Kemudian ada rolling, yaitu proses menekan bahan ke dalam pencetak berbentuk silinder. Selanjutnya ada chopping atau pencacahan atau pemotongan yang biasa ya kita lihat atau paling umum dikenal yaitu chopper, pemotong rumput gajah. Mungkin sebagian sudah pernah melihat langsung. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan fisik, yaitu upaya mengubah sifat pakan melalui proses atau perlakuan perubahan temperatur sehingga pakan pada akhir proses akan mengalami penurunan kandungan air. Jadi ini tadi salah satu tujuan pengolahan ya, menurunkan kandungan airnya. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Besarnya temperatur atau suhu dan lama proses pengolahan harus diperhatikan untuk mencegah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kerusakan asam amino esensial, terutama lisin dan metionin. Jadi, suhunya tidak boleh terlalu tinggi ya untuk mencegah terjadinya kerusakan atau denaturasi asam amino. Kemudian selanjutnya perubahan sifat fisik dan kimia dari pati menjadi bentuk seperti gelatin. Jadi kalau terlalu tinggi suhunya ini bisa menjadi gel eh, pati itu. Jadi harus disesuaikan penggunaan suhunya pada saat pengolahan. Kemudian merusak vitamin termolabil seperti vitamin B dan C yang tidak tahan panas. Kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, otomatis vitamin B dan C yang terkandung dalam pakan ini bisa rusak, terutama vitamin B12 ya. Kemudian selanjutnya merusak ikatan lemak tak jenuh. Selanjutnya, apa keuntungan pengolahan fisik dibandingkan dengan pengolahan lain? Ini memperpanjang masa simpan bahan pakan. Selanjutnya, menginaktifkan beberapa zat anti nutrisi. Jadi, ketika dilakukan pengolahan fisik dengan menggunakan temperatur, salah satu keuntungannya yaitu zat antinutrisinya eh, menjadi tidak aktif, jadi tidak menjadi racun bagi si ternak. Selanjutnya, besarnya temperatur ini masih oke, masih yang tadi ya. Selanjutnya, em, kita masuk ke tipe pengolahan fisik. Yang pertama ada tipe alami, yaitu menggunakan kekuatan alam seperti panas matahari dan angin. Ini biasanya untuk mengeringkan bahan pakan, mengurangi kadar airnya ya. Keuntungannya biaya murah dan sinar ultraviolet dari matahari itu
bisa membantu mengurangi pertumbuhan mikrobia yang merugikan. Kemudian kelemahannya, ini tergantung cuaca ya, perlu banyak tenaga, tempat yang luas, dan waktu yang lama, apalagi ketika musim penghujan. Tapi ini tidak menggunakan biaya ketimbang ketika menggunakan oven. Ya, jadi ini tidak, selain itu suhunya juga tidak bisa dikontrol karena kadang terlalu panas, kadang juga mendung, sehingga suhunya tidak terkontrol. Kemudian ada secara alami. Eh, s- Contohnya ini yang saya sebutkan tadi barusan, itu oven. Oven, pengering terowongan, pengering berputar, dan lainnya. Nah, apa kelebihannya? Yaitu hemat tempat, waktu, dan tenaga, karena suhunya bisa dikontrol dan juga bisa ditumpuk pada saat pengeringan, tidak seperti menggunakan cahaya matahari atau secara alami. Otomatis kalau kita menggunakan matahari, otomatis kan harus dijemur, harus butuh tempat yang luas, harus di di ditipiskan atau ditabur, sehingga membutuhkan tempat yang banyak. Beda dengan jika kita menggunakan oven, dan waktunya juga akan semakin singkat dibandingkan ketika kita menggunakan sinar matahari. Nah, apa kelemahannya? Jadi bisa terjadi kehilangan zat-zat volatil atau sifat-sifat pemberi rasanya. Kemudian terjadinya perubahan sifat fisik dan kimia bahan. Selanjutnya, kemungkinan hilangnya juga vitamin yang termolabil, yang tidak tahan panas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengolahan kimiawi. Namanya kimiawi berarti kita menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses pengolahan ini. Ini ya, di sini dijelaskan bahwa upaya mengubah sifat pakan melalui penambahan bahan kimia. Pengolahan kimia dapat dilakukan dengan menambahkan eh, salah satunya alkali, bahan asam juga misalnya. Nah, selanjutnya ini penambahan alkali seperti NaOH, CaOH, kemudian penambahan amonia berupa gas atau cairan, penambahan urea, garam amonium, serta bahan-bahan lain. Seperti misalkan pada pengolahan jerami, kita menggunakan jerami fermentasi, kita juga menggunakan salah satunya bahannya itu urea. Nah, cara perlakuan kimia dengan alkali ada dua macam, yaitu cara basah dengan cara perendaman dan cara kering atau bisa dengan cara disemprot. Nah, penambahan asam ini juga masih bagian dari pengolahan mekanik. Bahan kimia asam, ada asam kuat, asam organik, dan lain-lain. Keuntungannya, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas bahan pakan yang rendah kualitasnya. Kemudian meningkatkan konsumsi pakan konsentrat berkualitas rendah. Ini bisa meningkat dari 10% menjadi 50%. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan potensi kecernaan dinding sel pakan konsentrat yang berupa sumber energi. Hmm. Penambahan asam ini memiliki kelemahan, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas bahan pakan yang rendah.
ini salah ini ya. Ini mungkin mohon maaf ini materinya salah ini harusnya ini oh, berulang ternyata. Mohon maaf. Kita lanjut di pengolahan biologi. Nah, pengolahan biologi ini dilakukan dengan bantuan enzim melalui bantuan mikrobia yang sesuai yang disebut dengan proses fermentasi. Nah, biasanya yang kita pakai di pengolahan pakan ini kita memanfaatkan EM4 biasanya untuk proses fermentasi. Mikrobia selulotik, mikrobia yang dapat mendegradasi keratin. Ini ya contoh mikroba yang dapat digunakan dalam pengolahan biologi. Ada juga mikrobia yang mampu mengeliminasi atau menghilangkan zat antinutrisi seperti tanin, musin, dan lain-lain. Oke, next. Nah, kelebihannya yaitu waktunya singkat dan efisien. Tidak tergantung cuaca, tetapi perlu kondisi yang optimum ya bagi pertumbuhan mikrobia. Jadi untuk pertumbuhan mikrobia, terutama mikrobia bar, yaitu perlu suhu optimum, suhu ruang atau yang lebih tinggi untuk eh, menunjang pertumbuhannya. Perlu juga kelembapan yang sesuai, pH yang sesuai juga dengan kondisi mikrobanya. Jadi itu kelebihannya. Kemudian kelemahannya, preparat enzim yang digunakan ini cukup mahal. Namanya bakteri, kulturnya itu memang eh, agak mahal ya. Jadi memang untuk pengolahan biologi atau mikrobiologi ini memang butuh biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengolahan-pengolahan lain. Nah, ini yang terakhir ya, pengolahan gabungan dari keempat materi pengolahan sebelumnya. Pengolahan yang dilakukan ini ya, menggabungkan pengolahan mekanik, fisik, kimia, dan biologi. Nah, contohnya perlakuan awal penggilingan pada bahan pakan ini akan memperluas permukaan bahan yang kemudian jika dilakukan pengolahan secara biologi atau fermentasi akan sangat memudahkan penetrasi enzim mikrobia. Jadi ini gabungan dari perlakuan atau pengolahan mekanik dengan perlakuan pengolahan biologi. Mungkin cukup dari penjelasan untuk pengolahan pakan secara umum ini. Untuk hal-hal yang kurang jelas bisa didiskusikan di grup materi kelas, bisa ditanyakan di grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.